kasihan Bunda Maria, kasihan Siti Maryam itu. Allah tidak sejahat itu, bro. Dimuliakan Sudah, Nabi Isa. Kalau Lihat saya dulu bicara kau. sekarang- Enggak, kau lagi putus-putus, Kingdom. Gak jelas Udah, suaramu. Udah bagus. Gak kok sinyalnya. jelas. Coba typing yang di bawah jelas, nggak putus-putus suaranya. Entah apa dia bilang. Gitu loh. Jadi intinya Kristen ini janganlah menyembah utusan Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapakku. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman, menyatakan kemuliaan Bapaknya, bahwa sebelum Nabi Muhammad pun diutus, Allah sudah mengatakan bahwa kuutus rasul-rasul dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu untuk menjadi suatu peringatan untuk kaumnya dikatakan. Nabi Isa, kok nggak ada, Nggak boleh. putus-putus, perbaiki dulu, woi, putus-putus. Udah enggak. Kau tengok di tulisan di bawah tuh, putus-putus. Putus-putus. Nggak ada putus. Putus-putus. Apa kau bilang, Kingdom? Udah jelas kan? Kan udah nggak ada datang bulan lagi. Kingdom ngelek. Tuh, putus-putus. Udah boleh. Coba baikkan dulu. Coba ngomong. Oke, boleh saya bicara sekarang, Bunda? Bukan soal bicara, kau ngomong dulu, ini putus-putus apa enggak? Iya. Ya kan sudah toh. Sekarang ini saya sudah bicara, nggak putus-putus kan? Apa kau bilang? Jelas nggak saya bicara? Udah bagus. Coba kau ngomong. Oke. Saya tanya Bunda ya. Kau bukan yang nanggapi, menanya pula lah kau. Inilah Kingdom ya. Tadi di awal Bunda Nora bernarasi. Coba Kingdom pakai akal sehatmu. Yang jadi pertanyaan, apakah Kingdom punya akal? Jawab Pak Kingdom. Pak Kingdom, tuh kan merah lagi ditanya akal. Dia udah aku bilang jaringannya nggak bagus. Yang bisa mendengarkan suara dia hanya pengikut dia, seperti si Krep. Oten yang mau naik, typing di bawah ya, saya Oten gitu, biar saya up ya. Untuk saudaraku Muslim izin ya, mungkin biar Oten yang banyak di atas gitu, biar tidak merasa di royok. Nah itu Kingdom, sinyalmu elek kali, jelek. Teman-teman bantu tap ya, biar tuh tap layar saudaraku semuanya. Masya Allah, di pagi hari olahraga tangan biar kuat kumalnya. Silakan Kingdom. Udah. Ya silakan. Kingdom jawab dulu, apakah Kingdom punya akal? Menurut abang? Ya jawab dulu Pak Kingdom. Ya menurut Saya kamu? menyimak ya Bu ya, walaupun saya mute karena kan lagi berisik juga sini. Ya Bunda, apakah Kingdom punya akal? Silahkan Pak Kingdom. Oke, kamu punya akal nggak? Tuh kan ini kebiasaan Oten, tanya balik. Nggak seru. Anda bertanya sama orang punya akal nggak? Saya tanya balik, Anda punya akal nggak? Jawab dulu, nanti saya baru Kamu ditanya, menjawab nanti saya Saya menjawab. tanya balik, Anda punya akal nggak? Mulai kan, mulai. Kingdom nggak bisa Anda. ditanya sama laki-laki, Oh, pengennya sama udah perempuan. Kingdom, lanjut Kingdom, tahu, lanjut, abangku ganteng, silakan Kingdom. Jadi begini, kalau kita manusia berkata masih bertanya, manusia Sebentar dulu. Memang Itu betul orang ya. bodoh. Sebentar dulu, Bang Kingdom, sebentar dulu. Memang betul ya. Yang bisa menjinakkan jantan itu hanya betina, betul ya kan? Nah ini buktinya. Lanjut abangku. Itu dia Bunda, hebatnya perempuan, bisa melembekkan yang keras, bisa mengeraskan yang lembek. Makanya perempuan ini bisa menjadikan neraka bagi laki-laki. Jangan salah. Silakan Bang Kingdom. Ustadzuna Hanafi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad.
Oke. Ini Aku kalau ada Ustaz Nabi aku Kakak bisa aja. Nora sama Iya. Abu ya ini Salam warahmatullahi wabarakatuh. masih Islam, kapan Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Ustaz Nabi, besarkan dia, panjangkan dia. Sudah besar tahu. Jangan besarkan dia. Rohanat, Panjangkan dia, Rohana. panjangkan dia. Bro. Rohanafi, Apa Kingdom? apa kabar Rohanafi? Belum sembuh kau abangku. Rohanat, Pagi-pagi makan ini dulu Kingdom biar sembuh kau. Makin Rohanafi. parah penyakitnya, entah siapa yang ngobati Kingdom ini. Kok penyakitnya makin hari makin parah, bukan makin sembuh. Rohanafi. Apa? Rohanat. Dengar enggak? Dengar enggak? Makanya kau kalau beli paket kau beli sama itunya towernya. Enggak, saya pakai wifi nih. Ya apa? Masih Islam bang? Kenapa? Masih Islam bang? Masih Islam. Ya masihlah aku tunduk kepada Sang Maha Esa. Aku masih berserah diri kepada, dari mulai aku sebelum jadi, aku sudah mengatakan aku ini sudah berserah diri kepada Yang Maha Esa sampai Tapi Quran berkata bahwa semua Islam akan masuk neraka. di mana? Di mana datanya? Benar enggak bahwa semua Islam benar enggak semua Islam akan dimasukin ke neraka? Ya nggak benar lah. Masa sih? Coba ada Begini, Kingdom, ketika Anda bernarasi tentang Quran, jangan Dan pernah bukannya Quran juga Iya. berkata bahwa kaki Allah ada Bang di Kingdom, neraka. sebentar Bang Kingdom, sebentar. Anda kan tadi mengatakan bukankah semua muslim akan masuk neraka? Jangan itu Anda sudah memframing. Kalau saya katakan bukankah Maria ini seorang pelacur? Nah, Anda nggak akan terima. Gitu loh. Ya, pakai data dulu. Ustaz Hanafi, saya membaca di dalam surat ini, ayat ini. Kenapa umat muslim itu katanya menghampiri neraka? Nah, tapi jadi bedakan. Saya jujur ya, sebelum saya bertanya, saya telaah dulu itu ayat. Menghampiri dengan memasuki sama nggak? Saya data menghampiri, saya singgah ke mall. Bukan berarti saya masukin mall. Bisa saja saya cuma di depan pintu mall. Foto-foto baru saya bilang, saya berada di mall. Iya kan? Padahal nggak ada masuk karena nggak ada duit. Kan aja toh. Kingdom itu bukan katanya mendatangi. Memang orang-orang kafir bukan mendatangi, memang masuk. Benarlah kata dia. Mana ada? Orang kafir itu nggak pakai lewat, emang dicemplungin langsung masuk. Kan sesuai tafsiran. Gitu aja kok repot kau toh. Iya Kingdom. Jadi manggil aku Ito. Kau Man Bang Robuka Hanafi. Kingdom. Banget. Kingdom. Man Bang Robuka. Hanafi. Kira-kira Hei, Man Robuka Kira-kira- Kingdom. Hei, Man Robuka Nora. Kingdom. Oi, apa bangku? Udah lanjut. kira-kira Oh, dia nggak tahu bahasa Arab Man Robuka kan pusing kira-kira dia. tanpa Muhammad ala UCT bisa dikenal enggak? Kenapa? Kira-kira tanpa Muhammad ala SWT bisa dikenal enggak? Tanpa Muhammad Allah SWT bisa dikenal nggak? Bisa ya, bisa tidak. Saya jawab dulu Ustadz. Saya sebelum kenal sama Muhammad, saya sudah kenal yang namanya Allah. Ini Muhammad Hanafi tidak kasih tahu saya sudah kenal Allah dari yang lain. Bagus-bagus lah tampaknya Nabi Muhammad. Ya, maksudnya Kalau Muhammad Nabi Hanafi ya Muhammad. enggak lah. Tanpa Nabi Muhammad apakah ada ala SWT enggak? Kasih tepuk tangan Abuya. Kristen jarang menyebutkan kata Nabi. Iya, lanjut. Oke. Jadi tanpa Nabi Muhammad apakah akan ada yang namanya ala SWT? Gini Bang Kingdom,
di dalam nafsiyah. Ini pelajaran Bang Kingdom pagi-pagi ini, gratis, free, tanpa perpuluhan. Maka Bang Kingdom beli kitabnya nih, Apologet Islam Indonesia, Tanwiruz Zolam. Di sini nanti Bang Kingdom belajar bahasa Arab biar pinter. Jadi nggak cuman katanya Bang Kingdom. Nah, kalau Bang Kingdom mau belajar, free gratis kita ajarin. Jangankan Bang Kingdom, Bang Kongdim aja saya ajarin. Kongdim, apalagi. Di sini ada namanya nafsiyah. Di sini ada ta'rifnya, pengetahuannya. Hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Allah yang kata Bang Kingdom nyebutnya SWT, Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Ya Bang Kingdom. Jadi Allah sang maha segala-galanya, sang maha sumber, itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Mau ada kita, mau ada para nabi, tidak ada nabi, Allah akan tetap ada. Itulah Bang Kingdom. Paham? Ya, paham. Nah, pertanyaan saya, Begini, Pak yang Kingdom, izin bentar Pak Kingdom. Anda nanti bertanya sampai 1000 pertanyaan, tetapi ketika sudah habis pertanyaan, nanti dari Muslim cuma 1 pertanyaan, tidak banyak-banyak ya Pak Kingdom ya. Bang Hanif. Bang Hanif lagi. Bang Hanif. Hanif lagi. Ya, saya belum dapat jawaban. Hanafi, apakah Hanif. tanpa Nabi Hanif Muhammad itu lurus. SAW? Hei, Ya, Bang jangan Hanafi yang dikurangi ganteng. ditambahin ya. Hanif itu artinya lurus. Aku juga Hanif, Nora. Kau masa tahu tak? Oke, ya. Oh iya. Oh ya lurus ya. Ya, kan. Iya. Kemana kau, Ya, Nora? kan bahasa gaul dikit ya kan Bang Hanif ya. Hanaf, Bang Hanaf. Oke. Jadi pertanyaan saya, ini saya belum dapat jawabannya. Apakah Allah SWT itu bisa dikenal tanpa Nabi Muhammad? Oke. Pertanyaannya kamu tadi, kita, bila tanpa ayah kita, bila tanpa ibu kita, bila tanpa guru kita, bila tanpa para nabi dan rasul sebagai utusan, macam mana kita bisa mengenal Tuhan kita? Andaikan tidak ada guru, tidak ada orang tua, bisa nggak Bang Kingdom itu ada tanpa ayah ibu? Macet. Oke, lanjut. Saya sudah paham pertanyaannya. State apa? Oke, Pak Kingdom, Nah, ini ada saudara Anda, Pak Kingdom, bentar. Ini Pak Ohan. Selamat malam, Pak Ohan. Pagi malam di mana nih sobat malam ini? Dipatikan di saya, Jambak, Pak Ohan belum pulang, saya tersesat pula saya dipatikan, Pak Ohan. Tersesat ya. Iya, ternyata dipatikan tidak ada apa-apa, Pak Ohan. Saya nyesel ke sini. Memang tidak ada apa-apanya di situ, kosong di sana. Iya, cari salibnya Yesus nggak ada. Oke, Pak Ohan, sehat-sehat ya, Pak Ohan ya. Sehat. Oke, tapi Pak Ohan masih menyembah anak manusia. Oh, itu Tuhan saya. Oke, mantap Pak Ohan. Bagus nih, Kristen harus ini jadi pede gitu. Saya suka dengan Kristen yang pede, jujur, bangga gitu kan menjadi seorang Kristen. Nah, ini bagus Pak Ohan contohnya ya, Pak Kingdom ya. Pak Kingdom, silahkan saya kembalikan kepada Anda lagi. Kalau belum habis pertanyaannya silahkan. Oke. Silakan. Ya, makasih. Jadi Bang Hanafi, kira-kira sebelum Nabi Muhammad itu memperkenalkan Allah SWT, Nabi siapa yang memanggil Allah, nama Allah SWT itu? Apakah Abraham, Musa, atau para nabi yang lain? Apakah mereka memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bang Kingdom,
Bang Kingdom perlu ketahui bahwa Bang Kingdom kalau umpama ada HP 2 nggak di situ? Bang Kingdom kira-kira ada HP 2 nggak di situ? Dom, kok kamu ini macet kalau ditanya Dom? Ditanya HP aja macet. Adalah Bang Kingdom, jangan miskin-miskin lah jadi Oten. Ada 2 lah, jadi kita diskusi biar cakep lah. Kayaknya wifi saya ini lagi nggak bagus ini. BPJS sih. Karena mungkin angin, mungkin anginnya kencang ini. Gimana Bang Kingdom, ada HP 2 nggak? Ada. Oke. Coba di situ ketik di Google-nya Asy-Syu'ara ayat 13 coba. Coba abang bukakan aja, dikasih tunjuk di layar aja. Malesnya Mana Oten kalau suruh belajar ngetik datang aja nggak sini? mau. Tad males sekali si Oten. Ini Aku kok yang punya bertanya- murid suruh belajar. Kan ada yang Iya, Bu, kalau Anda bertanya Kingdom, itu Ustadz Hanafi sudah menjawab. Jadi jangan selalu ingin dikasih nasi, kali-kali dikasih beras biar nanti memasak sendiri. Itu Ustadz Hanafi sudah kasih datanya. Lihat, tinggal diketik doang. Males sekali, Oten. Iya, sesuai dengan pertanyaan saya. Nabi siapa yang memanggil Allahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu datanya oleh Ustadz Hanafi, tulis di HP, cari surah Asy-Syu'ara ayat 31. Ada 13 ya tadi ya? 13. 13. Oke, surah apa? Asy-Syu'ara ayat 13. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Iya, ayatnya 13. Dom, Anda bisa open cam kok, Dom. Kenapa Anda nggak mau open cam? Kayak Ustadz Hanafi itu. Coba open cam, Dom. Aku lagi makan dulu, Bang Dom. Aku sambil makan begini aja, aku sambil makan, Oke, nggak perlu lihat, Bang. Asy-Syu'ara 13 ya. Coba baca. Terjemahan aja. Oke. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Maksudnya apa nih, Bang? Baca udah kelar belum? Udah Semuanya. udah. Yang rajin lah kalau baca itu, jangan loncat-loncat. Lah ya kan, ayat yang ke-13, diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dalam keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Pak Kingdom masih belum paham membaca arti ayat itu. Lanjut. Ya, Lanjut Abu ya. Terlalu. Kalau masih belum paham sih terlalu sih, saya sumpah Pak Kingdom. Oke, di mana di sini ayatnya nggak dikatakan juga bahwa Abraham, Musa itu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu gak bahasa mewasiatkan? Maksudnya Tahu apa? Pak, kata wasiat, tahu nggak kata wasiat itu apa gitu, Pak Kingdom? Ya, wasiatkan berarti kan memberi, ya namanya wasiat itu kan surat, nggak tahu wasiat. surat perintah lah untuk mewasiatkan, memberikan sesuatu kepada orang yang dipercayakan, mungkin seperti itu. Nah, terus Anda mau menjelaskan apa Begini, tentang ayat ini? saya sederhanakan Pak Kingdom, sederhanakan dari ayat tersebut Pak Kingdom. Semua para nabi dan para rasul, meskipun di sana hanya disebut Nuh, ya tidak semua, karena
Intinya dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, Adam, Idris, Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu semuanya ma'rifatullah. Sehingga di Islam ada konsep awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenalkan Tuhan pencipta alam semesta yang namanya Allah. Nah, di sini Pak Kingdom, coba kita lihat ya di Bible-nya Pak Kingdom sendiri tentang perkataan Yesus yang mengenalkan Tuhan yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu banyak. Abang sudah melenceng jauh, Abang. Nah, itu pertanyaan saya, di mana para nabi-nabi ini berdoa kepada Allah, mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi intinya Nabi dan Rasul semuanya menggunakan Tuhan pencipta, namanya ini Allah. Ini bukan intinya. Coba kasih tunjuk ayatnya di mana para nabi ini memanggil Allah Subhanahu wa taala. Abangku karena Allah yang dipanggil oleh para nabi itu adalah Elohim, El Shaddai. Ya, pelan-pelan tidak ada para nabi mulai dari dulu sama kau, Bang Kingdom, Bang Kingdom, dan sama Israel itu Bang Kingdom, Allah Bang Kingdom, Bang Kingdom, Bang Kingdom ini jangan dong di mute. Iya, begini Bang Kingdom. Ini lanjut Bunda. Bang Kingdom, enggak, saya tanya dulu, ini di luar apa ya? Bang Kingdom dari maksudnya orang apa, Bang? Suku apa? Saya suku Rote. Saya saudaranya Iya. Kalau membilangkan nenek itu Oma ya? Oma. Iya, nenek. Iya. Nah, sama kalau Batak membilangkan nenek itu kan opung. Nah, dari mulai nenek moyangku dulu, kalau ku panggil mamaknya atau bapaknya mamaku atau bapakku pasti opung. Tak pernah ku panggil atau nenek, oma, nggak ada, pasti tetap opung walaupun bahasa Indonesia ya. Opung. Opung kemana kau Opung? Nah, langsung aja ke poinnya. Nah, dari situ aja logikanya loh, Bang Kingdom. Apakah pada waktu zaman nenek moyang saya, kalau mau memanggil neneknya itu Opung, di zaman saya berbeda menjadi Epeng gitu? Itu maksud saya, Bang Kingdom. Sebelum pun Nabi Muhammad, Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada nabi-nabi terdahulu. Siapa dirinya? Siapa Tuhan kami gitu loh. Makanya saya bilang, tunggu dulu, jangan oke, entah masuk apa tidak di otaknya ini. Oke. Jadi dari dulu ke dulu, mulai dari mungkin timbulnya yang namanya suku Batak, waktu dipanggil untuk orang tuanya orang tua kita, bukan nenek, bukan oma, bukan ato, tetapi opung. Nah, apakah berbeda sampai keturunanku nanti ke depannya ketika anakku menikah, saya punya cucu, terus cucu saya manggil saya atau grandma? Enggak, tetap opung. Sama seperti itu, makanya dibilang diwasiatkan. Nah, otomatis anak saya ngomong sama anaknya ini siapa ayah, ini opung. Nah, tetap yang namanya orang tua kita tetap dipanggil opung alias nenek gitu loh. Jadi ayat tadi itu, surat tadi itu sudah menjelaskan sebelum pun juga kepada Nabi Muhammad sudah diwasiatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Itu loh, apa arti kata wasiat? Nggak tahu juga. Aduh Tuhan, mati mija. Lanjut. Tapi tidak bisa seperti itu, Bunda Nora. Izin. Kami hanya berusaha untuk menjelaskan, tetapi kalau Anda tidak mau menerima karena Anda tidak beriman kepada Al-Quran, tidak ada masalah ya.
Yang kami harapkan itu saudara-saudara kami yang ada di bawah. Nah sekarang kasih waktu untuk Pak Ohan. Ini saudara Anda, Kingdom. Jadi gantian. Oke Kingdom ya. Saya harap Anda Oke, lanjut. Oke siap. Ketika saudara Anda ngomong, Anda mute, jangan ikutan ngomong. Silakan Pak Ohan, dibuka mute-nya Pak Ohan. Tapi saya kebetulan masih ngopi, baru bangun, mulainya sampai hampir subuh tadinya. Oh, subuhan pula Pak Ohan. Ah ya, subuhan pula lah. Enggak, Pak Ohan ini dari Katolik kalau nggak salah ya. Ya sudah tahu lah, saya sering dijambak, kenapa ada selalu ini? Apa memang apa secara otomatis ya? Enggak, Pak Ohan ini merupakan Kristen yang banyak mendengarkan di bawah. Dan saya lihat typingan Pak Ohan juga tidak ada typingan yang tidak layak gitu. Jadi Pak Ohan lebih menyimak. Kan oten-oten biasanya di bawah itu ada menyimak, tapi typingannya kagak jelas semua gitu kan, penghujatan. Tapi saya lihat Pak Ohan tidak gitu. Nah ini Jangan menghujat lah. Kita mendengar perspektif orang. Sudah selesai penjelasannya begini, oh berarti begitu kan, begitu toh? Iya, memang konten harus begini. Kalaupun saya dihujat misalnya, paling saya mengatakan terima kasih atas hujatannya, terima kasih atas penghinaannya, ya kan, bagus. Iya, bagus itu, bagus. Ada Pak Okan ya, orang kalau umpama dihina dia senyum, dihina dia posisi nerima. Bukan cuman orang yang waras, orang nggak waras pun banyak yang dihina dia senyum. Kan ada sifat, iya betul. Iya, ada sebab-sebabnya. Orang dihina dia tetap menerima, dihina dia dicaci maki dia santun. Katanya santun, padahal ada juga dia santun karena dia emang gila. Ada. Jadi gini loh Pak Ohan, kita berpikirnya gini. Orang tua kita menyekolahkan kita ini supaya bisa pinter baca. Iya toh? Ya, betul nggak? ya. Betul, betul. Ketika orang tua mengajarkan kita, menyekolahkan kita sampai tinggi, ada yang SD, SMP, ada yang sampai SMA, ada yang cuman sampai S1, ada yang sampai S2, ada yang sampai S3, bahkan ada yang S bom-bom pun tetap aja stres. Ada. Es bom-bom. Tapi stres dia, walaupun dia sampainya di atas level S bom-bom gitu. Tapi stres ada. S3, S2, pokoknya levelnya SS lah. Tapi stres juga ada. Ini macam-macam. Macam-macam. Karena kegilaan dari ilmu. Nah, saran saya, khususnya, yang paling khusus orang yang ngaku beragama, punya Tripitaka, punya Weda, punya Bible, punya Quran, coba pelajari. Kasihan orang tua udah nyekolahin tuh biar bisa baca gitu loh. Pertanyaannya, kalaulah itu memang agama itu benar. Ini pertanyaannya. Kalaulah memang agama itu benar. Ada motor Honda nih. Saya punya motor nih, Scoopy. Biasanya, kalaulah ada motor Scoopy, itu di buku panduannya tetap informasinya Honda Scoopy. Betul nggak Bang Kingdom? Kingdom Johan. Oh, jangan turunkan Bang Kingdom kan ya, apa? Tidak ada yang nurunin, turun sendiri. Dia itu Kristen yang tidak pandai mendengarkan, maunya nyerocos. Jadi kalau lagi orang ngomong lebih baik dia turun. Lanjut Pak Han. Ya cuman tidak apa namanya, saya menyimak tadi tidak ada menghujat di situ ya. Nggak ada, kita nggak ada Bang Kingdom. Justru saya menyampaikan Anda berbeda pendapat nggak apa-apa. Yang penting kita mengedukasi teman-teman di bawah. Artinya orang tua sudah menyekolahkan kita, ada yang namanya motor Honda. Pasti panduannya adalah Honda, informasinya. Motor-motor. Yang Yamaha juga panduannya Yamaha. Begitulah ketika ada yang namanya kitab suci. Dari semua yang mengaku, mungkin ratusan di muka bumi ini. Tapi di Indonesia ada 6 agama. Coba cari, kalau memang Anda itu orang-orang yang terpelajar, cari di kitab suci. Pertama, kalaulah memang itu adalah satu agama, di kitab sucinya menyebutkan itu adalah agama. Di kitab sucinya. Lalu yang kedua, nama konsep yang maha penting, nama Tuhan itu harus ada di kitab suci itu. Mana Dede? Itu loh Pak Ohan. Iya. Kalau tidak ada, saya punya motor Honda, panduannya malah Yamaha. Ini nggak pas nih, atau panduannya nggak jelas, nggak ada untuk Honda. Macam mana? Kan gitu.
Cari di semua kitab suci yang dia agama, nama agama yang memberikan Tuhannya, dan nama Tuhan disebutkan di kitab suci itu. Itu namanya kitab samawi. Iya, iya. Sekarang kalau nama agama yang memberi nama adalah penyembahnya, nama Tuhannya yang memberi nama penyembahnya. Macam mana agama kayak gitu? Itu nama bikinan namanya. Saya bikin, saya buat sendiri, saya namain sendiri. Itu namanya kita yang memberi itu. Macam mana kalau seumpama Tuhan tidak menginformasikan, aku punya nih Nabi Rasul, ku kirimkan nih pengetahuan, aku menyebutkan di dalamnya itu nama Tuhannya disebutkan di kitab suci. Nama agamanya Tuhan sendiri yang memberikan stempel nih agamanya namanya. Itu maksud saya. Kasihan ayah ibu kita sudah berkorban luar biasa. Kadang harus malu ngutang sana ngutang sini supaya kita pintar baca, pintar tulis. Ayo, yang Anda ngaku punya agama, baik Buddha, Hindu, baik Kristen, baik Islam, pelajari kitab suci Anda supaya nggak sia-sia yang namanya dicerdaskan gitu loh, sama orang tua, sama guru-guru gitu loh. Oke? Tapi kalau saya jujur Pak Ohan, kalian mau nyembah ban dalam jadi Tuhan, saya nggak masalah saya. Ban dalam dijadiin Tuhan gitu, kancing baju jadiin Tuhan, nggak masalah kalau saya. Itu hak Anda, silahkan. Cuman Bu ya gunakan pikiran Anda. Jangan-jangan Abuya, Nora, Hanafi, Ohan, abangku ini 3000 tahun yang akan datang kalau udah sering-sering diomongin Abuya nih Tuhan Bapak, Nora Tuhan Ibu, Kingdom Tuhan Paman, Hanafi Tuhan Ponakan. Jangan-jangan 3000 tahun yang akan datang karena orang nggak pernah belajar, dia karena terdoktrin, 3000 tahun yang akan datang jangan-jangan itu menjadi kenyataan karena berulang-ulang. Tapi mungkin kiamat juga 500 tahun yang akan datang. Iya, karena dia malas baca, nggak mau cari kebenaran itu di buku itu. Cuman terdoktrin. Katanya, tapi datanya nggak ada. Kan itu masalahnya. Kita di sini nggak peduli Anda punya keyakinan, punya keimanan, ya udah imani keimanan Anda. Yang kita tantang di sini di komal-komal edukasi ini, ayo by akal dan by data, itu yang ditantang. Anda yang ngaku apologet Kristen, bangkit, buktikan dengan secara akli dan nakli bahwa kitab suci yang Anda bilang suci benar adanya, jangan diputer-puter. Itu tugas Anda. Kami yang Muslim menjadi apologet Islam Indonesia akan meluruskan. Anda nggak bisa baca Qur'annya, kami akan meluruskan. Begitu caranya. Allah. Siap Ustadzuna. Begini Iwan Pila yang di bawah ya. Aduh, ini 700 Jangan lupa orang. tap-tap layar. Yang tap-tap Ambil 1 salam, akun ini. teman-teman. Iya, tap-tap layar Iwan ya. Biar kuat komalnya, biar kagak rukat. 24 ini 700 yang nonton. Dakwahnya kalian itu dengan cara salawat tap-tap layar ya teman-teman. Izin Ustadz Hanif. Yo, Hanif lagi. Kau tadi aku bilang bengkok, Kan. sekarang kau panggil aku Hanif lah. Cemana ini? Kan lurus, Ustadz lurus. Yang 700 Ya, Hani saja. Hani saja lebih bagus. Hanifah muslimah wa ma'anal minal kan gitu ya kan. Nggak, izin dulu Ustadz Hanaf. Ini kan akun saya kecil ya kan. Tolong dulu di follow woi. Penyembah manusia, di follow akun saya. Jangan kalian misalnya membenci saja Nora penghujat, Gigi Kiper kau di mana saya menghujat ya kan. Tolong di follow akun saya ya. Nora jangan Nggak, baper juga kan. Saya nggak baper. Begini Bang Ohan, bukan begitu Ya. Bang Ohan. Kenapa saya tuh selalu memang saya dihujat loh, nggak bohong. Tengok VT saya itu berapa orang yang saudara Kristen yang komen itu mengerikan, ya. Tapi insya Allah saya tuh tidak baper, tidak sakit hati. Bahkan orang tua saya dikatakan apapun saya tidak sakit hati. Yang membuat saya sakit hati dan marah itu kalau Nabi saya dihujat, itu aja. Nggak masalah. Kalian mau mengatakan saya wanita pesunda, pelacur, terserah, ya kan? Tapi jangan hujat sesembahan saya, Nabi saya, utusan saya, Al-Quran saya, jangan. Mati kalian kubuat, gitu loh.
Jadi di follow ya Oke, akun lanjut, saya ya. lanjut, Ini ya di follow akun saya. Pak Ohan ini orang yang santun. Jadi saya agak manis-manis gimana gitu. Ya Pak Ohan ya. Lanjut Pak Ohan. Baik. Saya apa namanya? Komen tentang analogi tadi agama ya. Baik juga sih, saya pikir itu hanya sebagai analogi ya. Sepeda motor. Ada yang suka sepeda motor Honda, ada yang suka Suzuki gitu ya. Tapi kan bisa mereka mempelajari tentang panduan pemakaian motor itu, bahkan spesifikasinya itu dijelaskan. Itu suatu analogi yang baik. Ya, jadi ya dalam ranah seperti itu maka terjadilah apa yang disebut dengan saling menghargai, bahwa begitulah kira-kira. Jadi agama si A tentu punya panduan dan bisa dibagikan bagaimana penjelasan tentang pemakaiannya dan juga apa namanya spesifikasinya. Tetapi tidak semua kan suka pada motor yang sama. Misalnya saya lebih suka motor yang masih pakai kaki itu untuk memindahkan gigi gitu ya, tidak pakai apa namanya yang sekarang matic. Ya, saya tetap suka yang pakai kaki. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Dan yang kedua tadi tentang analogi yang dijelaskan oleh Bu Nora tadi ya, tentang sebutan Tuhan atau Allah tadi itu Subhanahu wa taala. Itu kan ditanya oleh Bang Kingdom sejak kapan. Tadi dikatakan bahwa dari dulu ya untuk ibu dari orang tua itu dipanggil opung. Tetapi kan kalau lagi diluruskan lagi itu, saya pikir tetap berbeda. Kalau terus menyusuri sampai ke atasnya bisa berbeda bahasanya, kan begitu ya. Oke. Tapi saya mau mengarah pada sesuatu yang berbeda ini. Saya tidak mau membawa kepada ranah agama tertentu, tetapi keyakinan semua orang gitu ya. Ya, tentang Allah itu sendiri. Saya tadi saat masuk itu Ustadz Hanafi ya. Ustadz Hanif ya, Hanafi atau Hanif mengatakan bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu ada sejak sebelum kata ada itu, bahkan ada sampai nabi-nabi tidak ada pun tetap ada. Itu bagus. Cuman bagaimana kita dapat menguji secara empiris dan juga dalam konteks rasionalitas tentang keberadaan itu sendiri? Dapatkah kita membuktikan keberadaan itu sejak dari sejak sebelum kata ada itu sendiri? Bagaimana kita bisa membuktikannya? Oke, siap mendengarkan? Ini semua agama ya. Mau mendengarkan saya Pak Ohan? Ya, oke. Berarti secara tidak langsung Pak Ohan boleh seperti saya ulang-ulang. Syahadatnya orang muslim itu tidak logis karena menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Begitu Pak Ohan? Tidak sampai ke sana. Ini logika. Iya, saya bantu untuk lebih keren lagi. Macam mana seumpama Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah ada. Kan gitu. Ya toh? Ya. Bagaimana cara untuk menjelaskan itu? Betul nggak? Betul? Ya, lanjut. Lanjut. Saya sambil ngerokok sebetulnya. Ya, sama. Saya sambil ngopi, maka saya tutup on cam ini. Merokok juga ya? Sama. Oh, yang merokok sebetulnya bukan saya, Nora yang merokok. Cuman dia aja kan belum ada. Sebetulnya merokok. Tugasnya Nora yang rokok. Jangan gitu lah. Oh, maaf loh. Salam teman-teman. Jadi gini. Oke. Tidak bercanda ya Bu Nora. Biasa. Faktanya begitu. Lanjut. Ini orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung, Pak Ohan. Karena kita ini diberikan sama Allah panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran. Selain penglihatan, Tuhan kasih kita manusia ini
Ada orang yang buta, tapi dia punya pendengaran. Ada orang yang pendengarannya tidak ada, tapi dikasih panca indera melihat. Selain itu juga kita dikasih yang namanya pengecap, perasa. Ya, bahkan diberikan akal juga gitu Pak Ohan. Yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui ini benar dan ini tidak benar. Betul? Ya, ya, ya. Bahkan sebagian hal itu bisa dikonfirmasi kebenarannya lebih kuat daripada yang dilihat. Paham Pak Wahan? Contoh, kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan cara melihat penampakan kobaran api, tapi indera perasa, dengan cara dilihat. Kulit kihat bukan dengan cara dilihat api panas, bukan, tapi dengan rasa. Dan yang kedua, di dunia ini, Pak Ohan, banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Ya, jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, Pak Ohan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi ini. Sepakat nggak, Pak Ohan? Pak Ohan, monitor. Ya, ya, saya dengar, saya dengar. Saya tadi ke gudang ini untuk menghindari asap rokok. Terus. Oke. Yaudah nanti aja pas itu. Jadi di dunia ini, Pak Ohan, saya ulang lagi, banyak sekali yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Dan jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi. Sepakat atau tidak? Pak Ohan. Oke. Ya, contoh. Saya mau ngobrol, berdiskusi sama seseorang yang saya selalu tantang dia ingin membuktikan bahwa Allah Tuhanmu tuh ada. Hanafi, saya mau berdiskusi sama kau tapi buktikan dulu Tuhanmu tuh ada. Lalu saya tantang balik. Saya mau berdiskusi sama Anda, saya akan buktikan Tuhan saya Anda, tapi buktikan kepada Muhammad Hanafi kalau Anda punya akal. Buktikan ke saya kalau Anda punya akal. Disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi. Dia bingung untuk menunjukkan bahwa dia punya akal. Seperti apa akalmu? Di mana akalmu? Saya nggak tahu. Saya mau diskusi sama orang yang punya akal. Buktikan sama saya supaya saya nyambung. Daripada ngomong panjang-panjang tapi ternyata kamu nggak bisa membuktikan kamu punya akal. Sia-sia saya ngomong. Lalu apalagi contohnya? Contohnya kita meyakini matahari itu sangat panas, lebih panas daripada kobaran bara api. Meskipun kita tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana kobaran api yang ada di matahari sana. Lalu yang ketiga, dalam beberapa kondisi, abangku, akal itu bisa menjadi saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan, daripada peraba, daripada segala apapun. Itu akal. Contoh, abangku Bang Ohan punya HP saat ini di depannya, lagi main TikTok. Maka ketika seorang menolak mengatakan, akalnya Bang Ohan tuh pasti ngomong gini, HP ini pasti ada pembuatnya. HP ini pasti ada pembuatnya. Maka ketika seseorang menolak mengatakan bahwa HP ini tidak ada pembuatnya hanya karena tidak pernah melihat si pembuatnya, itu nggak akan bisa diterima oleh akalnya Pak Ohan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Karena yang mengadakan tuh harusnya berbeda dengan yang diciptakan. Tuhan harus berbeda dengan penciptaannya. Bunda Nora bikin donat, tiba-tiba saya masuk ya di dapur. Yang kau lagi bikin apa yang? Bunda Nora bilang, Nora, aku lagi bikin ini yang lagi bikin donat ini. Terus ku bilang, mukamu kayak donat sayang gitu. Marah dia. Dia yang bikin donat mukanya saya bilang kayak donat, marah dia. Nama masa Tuhan kita bilang seperti makhluk, seperti ciptaan. Ini nggak mungkin ini, pasti tersinggung Tuhan, pasti tersinggung. Nah, banyak hal, Pak Ohan, di dunia ini yang diyakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tapi dengan cara indera lain. Contoh, dengan cara diilmui misalnya. Contoh Pak Ohan, saya tanya, Pak Ohan, monitor masih dengar?
Dengar sambil isya pokok. Hari ini hari apa Pak Ohan? Kayak hari Selasa ya. Ya, hari Selasa. Besok hari apa Pak Ohan? Udah jelas Rabu lah. Kemarin hari apa? Udah pasti Senin lah. Penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Selasa, besok hari Rabu, atau kemarin hari Senin? Apa bedanya? Itu semua adalah hal yang diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat. Oke, Pak Ohan? Tapi begini Bang. Baiknya. Lanjut. Ya, soal misalnya jelas dirasionalisasikan nama ini dengan akal ya. Akal itu kan sudah kita ketahui bahwa itu muncul oleh karena segala sesuatu unsur di dalam diri yang dibentuk dan begitu ya. Sehingga hasillah suatu kesadaran dan pikiran. Dan ini kan sudah fakta. Itu bagian dari tubuh di mana dia bekerja yang membentuk sebuah sistem saraf, akhirnya ada sebuah kesadaran. Dan itu kan memang sudah dilihat dengan mikroskop lah tentang diri kita ini, bagaimana cara tubuh bekerja dan menghasilkan suatu kesadaran. Itu kan empirik itu. Kemudian tadi analogi yang kedua tadi tentang HP, kita sudah tahulah pembuatnya, dan itu sudah pembuatnya juga tahu disebabkan sudah diteliti tentang gelombang-gelombang yang ada di alam ini, kan begitu. Jadi segala sesuatu berarti kan masih dari alam ini, kan begitu. Sesuatu yang memang ada gitu loh. Dan ada itu sendiri, kita tidak mengerti juga sejak kapan adanya itu. Nah, kalau itu tadi menjadi pokok analoginya, dan kemudian itu menjadi, dan kita menerima itu, akhirnya muncul pertanyaan, lalu ada itu kapan gitu. Dan akhirnya kita berujung pada suatu kesimpulan. Berarti hal-hal itu kan hanya bersifat kesimpulan kan, yang tidak dapat dibuktikan secara empirik gitu loh. Jadi bagaimana kalau kita memperdebatkan tentang konsepsi Allah, kalau kita sendiri tidak mampu menjawab tentang keberadaan itu sendiri? Bahkan kalau saya mau bertanya kepada Anda, apakah benar Allah itu maha mengetahui? Baik Pak On, izin bicara sebentar, menambahkan ya. Saya juga dari tadi mendengar kayak cukup ruwet di si permasalahannya. Bisa ya? Benar sekali Pak Gun, izin sebentar Pak Gun. Pak Gun ini frontal Katolik Pak, mohon maaf. Katolik Pak. Ya, Pak Gut ini Pak On, lagi dubbing loh. Ini lagi dubbing loh. Dibaguskan dulu Bang. Iya, dubbing. boleh bicara sebentar? Doubling Pak, itu sinyalnya merah Pak, dibaguskan dulu Signalnya nggak bagus Bang. Dibaguskan dulu daripada abang bicara tapi putus-putus. Iya. Gitu. Sebenarnya begini ya. Sebenarnya Udah ya, disampaikan udah ya? Ustadz Jelas belum ya? Bang. Itu tuh lagi merah loh Bang. Akan lagi doubling. Abang pakai headset ya atau gimana? Perbaiki dulu lah Bang sebentar. Enggak pakai headset, enggak pakai ini, pakai loudspeaker aja ini. Di dalamnya dia apa? Kenapa doubling ya? Nah, lanjut dulu coba. Waalaikumsalam. Atau saya turun dulu berlagi bisa? Ya boleh, Ya, nggak apa-apa. silakan. Dibaguskan dulu jaringannya Bang. Ya ya. Oh ya, Sebenarnya oke, sebentar ya. Oke, sebenarnya disampaikan Ustadz Hanafi itu sebenarnya kalau kita terima secara akal kita ya, itu simple sebenarnya. Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang kelihatan. Aku berarti sudah diterima ya. Sudah. Sudah lanjut lah. Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang tidak kelihatan. Sebenarnya analoginya simple Pak Ohan. Begini loh, angin kelihatan tidak wujud, Tapi dia ada. Ya betul, dia ada, dia dirasakan. Tapi bukan berarti kita bisa melihat angin. Sama seperti, maaf kata kentut, sama seperti kalau kita bernafas, nggak bisa, ya kan? Nah, tetapi ketika Tuhan menjadi manusia, kalau saya bilang ya, kalau secara logika lebih hebat angin. Angin tidak kelihatan, bisa dirasakan.
Apakah kita bisa berbuat kepada angin? Nggak bisa. Kita bisa tampar angin? Nggak bisa. Tetapi ketika ada sesuatu yang berwujud, yang kelihatan, itu bisa kita papain. Contoh Yesus. Yesus Tuhan yang berwujud. Yesus bisa ditampar, dipukul, ditombak, disalib. Bahkan pada waktu kecil dia diurus maminya, disusuin, waktu dia BAB dicebokin. Nah, ini maksudnya Pak Ohan, logika kita. Itu maksud saya. Bicara sebelum Sebentar dulu lebih Bang. jauh Ya sebentar dulu Bang, karena ini kan Abang karena baru datang. Kita kan pembicaraan kita udah dari awal begini, ya kan? Oke. Sebentar. Jadi Tenang aja, bro, sebenarnya yang pelan, bro. jadi sebenarnya simple. Seperti yang nama Allah sejak dari dulu, apakah sudah ada atau tidak? Betul. Makanya katanya bahasa bisa dirubah, tidak bisa Bang Ohan. Ketika mama saya mengenalkan orang tuanya, saya memanggilnya apa? Pasti diajarin. Itu opung nak. Saya otomatis panggil opung. Ketika anak saya dewasa menikah, terus saya punya cucu, otomatis diajarkan kepada cucu saya ini. Anak saya mengajarkan, ayah, mama, itu siapa? Oh itu opung nak. Nggak bisa dirubah. Walaupun dia di Amerika sana, tetap dikatakan opung. Kecuali orang Inggris yang bertanya, siapa itu? Oh, he is my grandma, ya. Atau she is my grandma, he is my grandpa, begitu. Tapi kalau di Indonesia kan tetap dia itu opung saya, gitu loh. Jadi sebenarnya tidak perlu diperpanjang lebar. Kalau kita bisa menerima ya. Jadi makanya kalau kita diskusi abang-abangku, tolong dogma doktrin itu dilepaskan dulu. Kejujuran yang paling pertama. Ketika Yesus mengenalkan siapa dirinya, Bapa yang mengutus aku. Terus kau diutus oleh siapa? Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi. Makanya banyak ayat mengatakan hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Hei Bani Israel, dengarkanlah hukum terutama ialah Tuhan kita itu Tuhan yang Esa. Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada bapaknya, ya Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi sebenarnya simple. Yesus mengenalkan siapa Tuhannya. Nabi Muhammad mengenalkan kepada kami siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim juga mengenalkan kepada kaumnya siapa Tuhannya. Bagaimana cara menyembah kepada Tuhan? Apa larangan Tuhan itu? Apa yang harus dilakukan? Nah itu semuanya sudah tertata. Cuman kitanya mau menerima tidak. Makanya seperti dibilang Ustadz Hanafi, tidak mungkin suatu Honda mengeluarkan produknya tapi menerangkan cara pemakaiannya dengan nama penerbitannya itu dari produk lain. Buku Yamaha, motor Yamaha, tetapi buku panduannya Honda. Kan tidak mungkin. Allah mengenalkan dirinya sebelum adanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu sudah mengenalkan dirinya. Nama sesembahan kita ialah Allah. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Seperti ini, seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang diharamkan? Apa yang disunahkan? Nah, semua sudah dijelaskan. Nah, kitanya manusia, ini datang utusan itu tidak memperkenalkan bahwa dirinya adalah sesembahan, bahkan malahan dia memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar, tiba-tiba utusan ini menjadi Tuhan. Karena apa? Firman telah menjadi manusia. Gitu loh. Saya juga berasal dari kata firman. Nora, jadi kau, jadilah. Dihembuskanlah roh saya ini ke rahim ibu saya. Jadilah seonggok daging. Seonggok daging. Firman itu telah menjadi daging sebenarnya, bukan manusia. Betul. Kalimat dari Allah itu, jadilah kau Yesus. Jadi Yesus. Tapi baru seonggok daging di dalam rahim manusia, yaitu Bunda Maria. Berkembanglah dia.
terbentuklah otak, tangan, kaki semua, kepala lengkap semua. Jadilah manusia. Dulu kan hanya segumpal daging. Bukan manusia. Emangnya waktu pas sperma bertemu dengan sel telur, jadi embrio langsung jadi manusia? Enggak, jadi songgok daging. Pada waktu berumur 4 bulan baru Allah hembuskan. Roh itu masuk ke dalam. Jadilah, berkembanglah dia. Dia sudah bertutak, tutak. Berkembanglah dia. Terbentuklah tangan semua lengkap. Udah, jadi. Nah, jadi Allah berfirman, jadilah manusia, betul. Jadilah daging itu. Manusia itu jadi. Berarti apa? Ciptaan. Karena Allah menciptakan roh. Bukan Allah itu adalah roh. Itu loh. Sebenarnya simple ya, Bang. Memang kalau sudah didoktrin tuh dari kecil kita seperti itu ya susah, Bang. Karena saya Kristen juga dulu. Saya tidak ke doktrin. Saya tidak ke doktrin. Kalau doktrin itu kan tentang ajaran ya suatu agama. Saya hanya kembali memang ajaran. Ya. Jadi yang mengatakan Yesus Tuhan itu bukan keajaran itu, Bang. Saya tidak berangkat soal ajarannya, tentang logika itu. Soal keberadaan tadi, keberadaan Allah ya. Nah, itu kan belum ujung tadi, belum diputus buntutnya tentang definisi keberadaan itu sendiri. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, kalau analogi pakai angin itu hasil suatu tekanan dan dapat diteliti tekanan itu sehingga orang dapat meramal cuaca. Dan oleh karena tekanan angin itu akhirnya orang juga bisa menerbangkan pesawat. Bukan, jadi kan, Bang, jangan ke situ, Bang. Kita ini udah terlalu jauh. Maksudnya begini, abangku. Kita udah terlalu jauh menelaah angin karena ada tekanan. Intinya angin itu berwujud, ada. Tetapi apakah bisa dilihat wujud itu? Nah, itulah poinnya. Itu sebenarnya inti poinnya. Berarti enggak seperti gini, maaf Pak Wahan ya. Saya orangnya memang kalau makanya banyak yang menilai Nora ini tidak pernah mau kasih. Bukan tidak mau kasih. Kita terlalu melebar, panjang kali lebar ini, terlalu panjang, terlalu lebar kali. Intinya gini, angin bisa dilihat, tidak. Berwujud tidak. Berwujud ada. Bisa dirasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Sama dengan kentut angin. Nah, apakah lebih hebat angin daripada Tuhan? Karena Tuhan harus berwujud bagi umat Kristen. Karena ketika sudah berwujud, ketika sudah berwujud nyata, ada di depan kita, benda itu bisa kita papain. Angin nggak bisa. Kau apain itu angin? Kau tekankan pun juga tetap dia itu angin. Tidak bisa dilukai, gitu loh. Nah, ini ketika wujud nyata bisa kau hancurkan, bisa kau bentuk yang berbeda, bisa kau apakan, bisa. Sama seperti Yesus, Tuhan yang berwujud nyata. Ditampar, ditombak, bisa gitu loh. Ini kosakata dulu, Nora. Kosakata dari bahasa Arab itu kan wujud dari bahasa Arab. Wujud itu kalau mau di posisi ditakrifkan, hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Wujud itu artinya yang mengadakan. Kalau kita ini bukan wujud, teman-teman. Kita ini maujud, bukan wujud kita. Dari kosakata bahasa Arab itu tinggi. Jadi artinya kalau umpama dibilang kita ini wujud, salah. Yang wujud adalah Allah. Karena dialah yang mengadakan. Maujud ini diadakan. Kalau wujud yang mengadakan. Gitu loh. Jadi wujud itu artinya yang mengadakan. Yang wujud siapa? Sang wujud tadi yang mengadakan. Kalau kita semua alam antariksa ini maujud yang diadakan. Maka kalau tadi Pak Ohan bilangnya adalah angin, saya tadi sudah bilang Pak Ohan, pakai logika pelan-pelan, berpikir pelan-pelan. Tidak semua sesuatu itu bisa diyakini ada karena dia nggak terlihat. Karena banyak yang tak terlihat tapi ada. Atau dia nggak terlihat tapi bisa dirasa. Ada angin, ada rasanya, gitu. Nah, apakah ketika yang terlihat dan tidak dirasa tetap dibilang nggak ada? Banyak yang nggak dilihat, nggak dirasa, tapi ada. Gitu loh Pak Ohan. Jadi kalau Pak Ohan bilang contohnya angin tuh masih bisa dirasa. Tapi di muka bumi ini, kita manusia ini, selain dilihat, diberikan nih dengan panca indera,
Allah Rabbu Jalla Jalaluhu yang wujud memberikan juga yang namanya pendengaran. Selain pendengaran, kita juga diberikan rasa. Selain dari rasa, semua panca indera ini ada akal. Nah, yang semua diberikan ini adalah untuk bisa mengkonfirmasi, mengetahui bahwa ini benar dan ini tidak benar, bukan cuman dari mata, bukan cuman dari pendengaran, bukan cuman dari rasa. Tapi itu semua dengan cara apa? Contoh lagi yang tadi saya bilang, bagaimana mungkin Pak Wahan bisa tahu ini hari Selasa? Secara mana buktinya bisa mengetahui itu? Nggak ada. Nggak bisa dirasa, nggak bisa dilihat wujudnya. Tapi itu semua bisa dengan cara diilmui namanya. Nah, di dalam pengadilan saja, tidak cukup dengan saksi mata loh. Tapi juga perlu apa Pak Wahan? Saksi ahli. Siapa saksi ahli itu? Tentunya adalah para nabi dan rasul yang diinformasikan sudah diajarkan melalui dari sebelumnya sampai yang mengajarkan langsung Tuhan yang wujud tadi. Yang wujud tadi menginformasikan kepada makhluk pertama Abul Bashar siapa? Nabi Adam. Nabi Adam turunkan lagi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya lagi setelah putus, baru nanti diangkat lagi seorang nabi dan rasul yang mengajarkan lagi langsung informasi dari Allah melalui para malaikatnya. Nanti ada yang namanya, kalau dalam Islam itu ada yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Gitu loh. Jadi kalau Pak Wahan seumpama enggak, saya enggak terdoktrin, saya enggak nih. Buktikan kalau Anda tidak terdogma dan terdoktrin kalau sesuatu yang Anda yakini ada di kitab suci Anda. Baik dengan data dalilnya dan dengan cara akalnya, masuk atau tidak. Itu yang ditantang sama kami diskusi di sini. Mana bukti yang ada di Bible-nya, Wedanya, Tripitakanya, di Islam yang katanya ada Al-Quran adalah sebagai guidance. Ayo buktikan dengan secara akademis di mana data dalilnya ada dan secara akalnya masuk atau tidak. Itu tantangannya untuk para debaters seluruh penjuru dunia untuk membuktikan kebenaran itu. Itu kalau tidak ada di datanya, tidak masuk secara akalnya, itu namanya dogma dan doktrin. Paham? Baik. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan tadi, doktrin ya. Doktrin itu kan sebuah ajaran yang tidak ada kaitan bagi saya itu suatu fakta empiris, karena tadi disandingkan dengan suatu fakta empiris itu ya. Maka di situ gugurlah kalau begitu apa yang kita katakan bahwa Allah benar ada, karena bukti empirisnya kan tidak ada, kan begitu. Kembali kepada kata wujud tadi, ini kata dulu ya, kita singgung kata dulu satu persatu ya. Wujud berarti kita harus merubah juga kata nanti berwujud. Ya, kata wujud itu dalam pengertian yang umum ya. Itu ya, wujud itu adalah sesuatu yang menjadi rupa gitu. Rupa ya. Nah, kalau begitu apa namanya? Bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu sebuah wujud gitulah. Pribadi yang disebut dengan Allah itu sebagai sebuah wujud. Dan bagaimana kita dapat membuktikannya secara empiris bahwa dia adalah wujud gitu. Nah, karena kita tadi tidak mampu membuktikannya secara empiris, itu akhirnya hanya jatuh pada kesimpulan. Kesimpulan itu kan ya akhirnya manusia membutuhkan suatu konsepsi dogma di dalamnya. Kan begitu. Oke, siap. Bentar, Pak Wahan. Maaf, saya potong dulu sebentar. Maaf, saya potong bentar. Begini, Pak Wahan. Kayaknya Anda tidak menyimak ya. Kok tidak paham apa yang disampaikan oleh Bunda Nora sama Ustaz Hanafi. Begini, Pak Wahan. Paham. Enggak, begini dikit-dikit, Pak Wahan. Sekarang Pak Wahan pasti mengakui bahwa Pak Wahan itu punya akal. Dan faktanya, Pak Wahan tidak bisa melihat akal Pak Wahan sendiri. Karena apa? Karena manusia itu terbatas, Pak Wahan. Sorry. Kalau yang disampaikan akal dan angin, ini Tuhan. Tuhan itu adalah oknum pribadi. Bentar, Pak. Jangan disamakan dengan sesuatu. Iya, itu hal-hal seperti itu nggak bisa dijelaskan. Ini baru ciptaan. Kita sudah terbatas manusia untuk melihat itu. Apalagi sang pencipta gitu.
Ini Ji, bentar, jangan potong dulu. Saya dari tadi sebagai host di sini ya tidak ikut bicara, baru kali ini kenapa Anda semua potong-potong saya? Sebentar ya. Seluruh host yang tidak izin ngomong ya. Bukan, karena disampaikan Bang Ocan itu benar. Saya nyari luruskan. Iya, bentar Pak Gud. Iya, udah terima. Bentar, nanti ada waktu untuk Anda ya. Waktu untuk Anda setelah Pak Ohan. Tenang Pak Gud. Nah, jadi Bro, saya mau beraktivitas ini gimana ya? Kalian lanjut gimana? Saya ini dulu ya. Diskusi tentang apa namanya keberadaan itulah. Silakan lanjut. Kemudian bagi nanti ada PR saya hanya bertanya bagaimana mendefinisikan Allah itu, bagaimana Allah tahu dirinya tentang kekekalannya itu sendiri itu ya. Coba nanti kalian bahas. Ada aktivitas saya. Izin bicara ya, Buya ya. Jam kerja ya. Turun dulu ya. Ini menarik. Saya nggak ada lanjut agama, Ya Pak Wan, sedikit ya pernyataan Pak Wan tadi yang meminta haruslah dengan cara-cara empiris untuk membuktikan keberadaan Tuhan ya. Nah ini sebenarnya ya permintaan ataupun syarat empiris itu adalah salah satu dari ranah kita menggunakan akal ya, yaitu menggunakan yang disebut sebagai cara berpikir rasional ya, yaitu penggunaan nalar kita berdasarkan objek-objek yang empiris. Nah berdasarkan objeknya ya, ranah berpikir itu kan terbagi dua, yang satu yang tadi rasional, yang satu lagi logis. Nah kalau logis ini tidak harus berdasarkan objek yang empiris, tetapi dia menggunakan sistematika atau kaidah atau prinsip-prinsip yang sesuai nalar begitu ya, misal kaidah kausalitas atau silogisme begitu, atau metafor atau analogi begitu ya. Nah jadi nggak semuanya ya berpikir itu harus berdasarkan objek yang empiris. Misalnya pertanyaan tentang apa yang ada sebelum manusia, kehidupan dan alam semesta. Nah itu semua dogma, mau dia Islam, ateis maupun orang pagan kayak Kristen itu ya, itu tidak lagi menjawab berdasarkan objek yang empiris begitu ya. Nah kalau jawaban orang ateis ya tidak ada Tuhan gitu. Kalau jawaban Islam ya ada Tuhan yang menciptakan. Nah kalau orang pagan mengatakan ada Tuhan yang mengejawantah, ada yang mengatakan menjadi alam semesta itu sendiri, atau yang menjadi manusia, atau mengilhami atau mendiami ya roh-rohnya itu pada pohon, patung, laut dan seterusnya. Itu pagan ya gitu ya. Nah jawaban-jawaban ini ya tidak lagi memang berdasarkan kepada objek yang empiris itu, tapi menggunakan logika, namanya penggunaan penalaran. Nah, tapi tadi saya juga mendengar contoh yang disebutkan yaitu tentang HP ya. Nah, sama seperti alam semesta ini ya, yang sifatnya presisi dan juga sistematis. Semua komponen-komponen di dalam itu saling melengkapi. Kalau dia hilang satu bagian, maka dia tidak dapat berfungsi dengan benar begitu ya. Nah, ciri-ciri objek yang seperti ini ya, pasti dia tidak bisa kayak HP ini ya, menciptakan dirinya sendiri. Atau dia terjadi secara evolutif ya, seperti teori evolusi ya, dalam jangka waktu yang lama kemudian objek itu berubah menjadi lebih baik begitu ya, karena memang tidak ada faktanya HP ini terjadi melalui proses fenomena alam yang panjang, kemudian menyatukan semua elemen seperti biji timah, biji karet, biji besi itu menjadi HP di tangan kita. Tidak ada faktanya begitu ya. Nah, yang secara jelas faktual ya, realitanya HP itu memang didesain, dirancang, diciptakan begitu ya. Nah, itu memang cocok analoginya. Adanya makhluk menandakan adanya sang pencipta gitu, sang kholik ya. Adanya jejak kaki harimau menandakan adanya harimau begitu. Nah, jadi logika itu ya tentang keberadaan Tuhan tidak harus dengan menggunakan ranah berpikir yang rasional, tetapi juga bisa menggunakan ranah berpikir yang logis gitu. Kalau tuntutannya yang empiris, ya memang begitu. Yang rasional ya memang harus empiris, dan itu nggak selalu ya. Pertanyaan tentang hal-hal yang goib itu ya, atau tentang objek-objek yang sifatnya tidak memerlukan empiris itu, disebut harus kita menggunakan rasio gitu, rasio atau yang terukur gitu ya. Ya seperti pertanyaan tadi ya, apa yang ada sebelum manusia, kehidupan alam semesta. Begitu aja sih. Makasih. Siap, tukang daging. Wah, itu daging semua bener itu. Ini Bang Tukang Daging memang luar biasa. Bentar Pak Gud, ini saya sapa dulu Pak Ibrahim. Setelah ini saya persilahkan kepada Anda ya. Pak Gud izin bentar. Pak Ibrahim, selamat pagi Pak. Nih buka mute-nya Pak. Assalamualaikum.
Oh, Muslim, Pak. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap, nyimak dulu, Pak. Lanjut, Pak Good. Nanti saya serahkan kepada Bunda Nora lagi ya. Lanjut, Good. Lanjut, Good. Izin Abuya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kang Elang teh pandai. Tapi sebelum saya masuk dan bicara lebih jauh, Ya siap. Ya Bunda Nora, assalamualaikum. Lanjut Bunda Nora. Masya Allah. Suaranya jelas ya? Aman, aman, aman. Meskipun merah aman tapi bagus. Lanjut. Oh, iya. Aduh, Oten yang mau naik ya, typing di bawah saya Oten biar saya naikkan karena banyak sekali yang mau naik ya. Muslim mohon maaf, tahan dulu karena Otennya cuma satu nih. Itu di mute itu, jangan-jangan dia lupa ke mute itu, dia ngomong apa itu? Hali itu Hali. Udah kayak orang baru main TikTok itu lu ke mute ah. Ya, sorry teman-teman. Mungkin begini teman-teman. Udah ya, sudah ya. Satu hal aja deh, saya mau tanya ke teman-teman Muslim di atas ini ya. Menurut pemahaman dari keimanan saudara Muslim, menurut teman-teman lah, Tuhan itu bisa mati tidak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan mati, Tuhan itu tidur pun tidak pernah. Masa ada Tuhan mati, Pak? Lanjut. Oke, begini, mungkin ini saya perjelas dulu sedikit ya satu hal. Kalau Anda bilang Tuhan tidak bisa mati, saya bisa katakan benar dan saya juga bisa katakan itu salah. Kenapa bilang Tuhan itu bisa seru radio butut Mendingan beli tower aja dulu, lu beli tower dulu, Ini jangan sebenarnya telinga saya yang macet atau suara dia yang macet atau dia kurang bersemangat? Suaranya macet. Gimana? Aduh. God is Holy Spirit, Holy Ghost. God is Holy Ghost. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan, mute aja dulu sebentar. Bentar, saya mau bicara bisa perbaiki dulu dilanjutkan jaringan atau mau Anda, kok dipotong nih? putus-putus. Suara mau putus-putus ini. Wih, ya ampun, heran saya. Gitu loh. Kamu ngomong 1 jam gak akan ada yang dengar, gak akan ada yang mudeng, gak paham. Nah, makanya, tapi intinya saya sudah paham, gitu loh. Kenapa gini ya, saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Kristen ini ngotot harus memaksa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Di dalam kitab Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi. Camkan baik-baik, hai penyembah manusia yang di bawah, yang bangga dan senang Tuhan bisa mati. Sebenarnya bangga kalian Tuhan kalian mati. Tuhan kalian disiksa, bangga kalian. Karena apa? Ujung-ujungnya kalian mengatakan dia menebus dosa kita loh, Nora. Saya seorang ibu punya 4 anak, ya. Kalau dibilang katanya anak saya berkorban demi saya, lebih bagus saya yang rela mati demi anak saya. Begini. Enggak usah begini dulu, Bang. Enggak usah. Jangan putuskan birahi saya dulu. Saya lagi birahi. Sabar dulu ya. Sabar. Iya betul. Ketika saya berbuat sesuatu kesalahan, datang anak saya yang mau menebus saya, ini kebalik ini loh, kebalik gitu loh. Tuhan Allah menciptakan manusia, diutusnya nabi hanya untuk menebus dosa manusia. Logika. Pahami dulu sebentar. Saya nggak bisa memahami. Saya nggak bisa memahami doktrin. Inilah yang dikatakan doktrin. Begini, setelah saya sampaikan, Anda boleh berargumen. Ini benar atau tidak menurut Anda ya. Biar saya izin waktu untuk sampaikan dulu. 1 menit.
Oke, mungkin satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa Tuhan yang umat Kristen sembah itu adalah Roh dan Firman. Sejak dari kejadian pertama awal mula-mula penciptaan di dunia. Dan teman-teman mengira bahwa Yesus itu adalah manusia. Tetapi teman-teman gak ketahui, dengar dulu. Tapi teman-teman gak ketahui ada nubuat yang tidak dibaca oleh Muhammad terkait nubuat dari para nabi yang diminta bahwa Muhammad Tuhan di atas itu harus membaca. turun datang ke Ustaz dunia. Muhammad bisa membaca kan? Ustaz Muhammad membaca kan? Ini saya mau bicara, jadi potong dulu Bu Nora. Jangan terlalu emosi. Tenang dulu, tenang. Saya nggak emosi, saya kan udah bilang bedakan yang emosi, bedakan yang lagi birahi. Jadi jangan enggak gini, jadi potong dulu ya supaya saya jelaskan, supaya Anda juga membuka mata Anda ya. Begini, Tuhan umat Kristen adalah Roh dan Firman. Makanya Tuhan mengatakan baiklah aku menciptakan manusia seturut dan serupa dengan kita. Dan di 1 Yohanes juga diperjelas bahwa Tuhan adalah Roh. Maka itu umat-umat Kristen dikatakan adalah anak daripada keturunan Bapa. Tapi kalau anak yang mengingkari yang mana dia bukan keturunan Bapa, dia adalah penghujat dari Roh Kudus dan dia tidak layak untuk Yesus. Seperti yang teman-teman ketahui yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak pernah ada kalian ketahui bahwa ada satu nubuat dari nabi yang meminta bahwa Tuhan harus turun ke dalam dunia. Dan itu ditawarkan oleh nabi, mau dari mana? Dari surga atau dari dunia? Itu kalian nggak pernah ada, kalian nggak pernah baca. Dan satu hal agar kalian ketahui, begini, supaya argumen kita lebih jauh ya, saya minta satu aja. Anda kan selalu nih teman-teman Muslim membenarkan kitab-kitab Quran Anda. Saya satu mau tanya untuk meluruskan juga dari perkataan Bang Muhammad tadi. Ya, mengenai Honda. Saya tertarik itu mengenai Honda. Jadi sebagai pedoman kitab suci. Sebagai pedoman kitab suci. Nah, jadi ada rujukan ketika orang beriman itu adalah kitab suci tersebut. Betul ya? Nah, satu saja yang saya minta. Di dalam Quran, kita katakan Quran ini adalah firman Allah dan kalian imani dan yakini itu. Apakah ada satu perkataan saja dari ratusan surat di dalam Quran Allah itu pernah berfirman langsung tanpa melalui perantara untuk membuktikan bahwa itu adalah benar perkataan Tuhan, bukan perkataan Jibril? Satu saja, saya minta dari ratusan lembar surah Quran, saya minta satu saja ayat. Saya nggak minta banyak-banyak. Untuk membuktikan bahwa itu benar-benar ada ribuan lembar, Tuhan. gigi kau ratusan lembar itu aja udah salah kau. Buktikan saja dulu. Ayo kita berlogika ya untuk menyatakan kalau benar dia benar-benar ada di dalam umat Islam. Kan Ustaz Hanafi, nanti saya mau bertanya sama dia. Itu aja dulu supaya kalian. Oke, udah alhamdulillah. Lanjut. Ini Pak Makau ini Muslim ya, akhi ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Siap. Lanjut, Tad. Jadi teman-teman supaya kita berargumen. Kalau lanjut saya kasih, dia minta satu saja. Tapi kalau sudah kita berikan langsung satu saja, nanti setelah ayatnya diterangkan sama Abuya yang baca, nanti kita akan terangkan tentang kalam tadi, tentang firman tadi. Silakan Ustaz Abuya. Di surat apa ya? Surat minta satu ya. Yang langsung ya berfirman ya. Betul nggak, God? Surat Al-A'raf ayat 143 di situ. Ada Bu ya? Dia minta di surat Al-A'raf. Saya menyimak dulu ya. Saya menyimak dulu ya. Ini ya, karena saya juga kamu nyimak dengar atau tidak? Dengar nyimak. Jadi kalian cari tahu dulu itu. Sebentar. Kalian cari tahu dulu. Jadi supaya kita berargumen lebih jauh dulu. Udah. Mau dijawab pula kau aja. Iya, minta tantangan kau minta satu surat saja. Aku berikan satu surat, kau muter-muter kau, ketar-ketir kau.
enggak saya tunggu kok. Dan ini dan hal ini udah saya tanyakan kepada Juma, nggak pernah bisa buktikan. Mana sih ini orang? Kau nggak ngomong sama Juma sekarang. Tulul, kau ngomong sama gurunya Juma sekarang. Bodoh kau. Oke, sekarang jangankan gurunya Juma, suruh Jibril menjawab. Muncung kau tuh setan. Disuruh diam kayak gini lah setan. Wah, dibaik-baikin coten-coten. Saya cari, nanti saya tanya sama kau. Dari mana Lukas tahu Maria tidak pernah diwik-wik sama Yusuf? Kok bisa dituliskan Lukas? Emang Tuhan kau mengintip? Borjong kau, kalau soal itu gampang kalau soal itu. Bawa-bawanya Jibril di bawah tenang malah kita Jibril itu. Di bawah. Jin mulai kesurupan. Iyalah. Lukas menuliskan selama Maria hamil dia tidak pernah digauli disentuh oleh Yusuf. Gigi kipret, dari mana dia tahu itu? Berarti ngintip Roh Kudusnya ya? Kurang ajar Roh Kudusnya, tukang ngintip. Pantaslah Daud mengintip Batseba mandi, tiba-tiba ditulis. Itu kan ngintip Roh Kudus kalian. Jadi gini Nora ini mengedukasi teman-teman muslim semuanya. Begitulah cara mereka ketika mereka bertanya satu surat saja. Ketika kita mau berikan satu surat Al-A'raf ayat 143, dia sudah udah mulai menyerang. Ketika dia takut jawabannya ada ternyata di Al-Quran bahwa Allah pernah berkalam langsung kepada para nabinya, kabur dia. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, pertanyaannya adalah kalam. Kalamnya dari mana maknawiyah teman-teman. Nah ini yang perlu diketahui ya teman-teman. Cara Allah posisinya berkalam itu bagaimana. Nah ini yang harusnya diketahui oleh teman-teman. Kalam Allah, bagaimana wahyu disampaikan kepada para nabi atau para malaikat. Kan itu pertanyaannya. Maka kami ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bila sautin wala harfin. Teman-teman, ini sebagai informasi yang lagi pada mau belajar ngaji di bawah. Karena suara dan huruf ini hanya bisa muncul dari jism. Setuju ya? Suara dan huruf itu bisa muncul kepada jism. Sehingga mengatakan Allah itu bersuara sama saja dengan mengatakan bahwa Allah itu berjism. Nah, selain itu teman-teman, bahwa suara dan huruf adalah suatu yang mengalami perubahan dan berupa susunan ini ada ya suatu huruf. Siapa nih yang noise Abu ya? Maaf istri saya manggil kirain udah di mute. Lanjutan. Maaf. Jadi suara dan huruf itu adalah sesuatu yang mengalami perubahan teman-teman, dan juga berupa susunan. Ini adalah bukti bahwa suara adalah makhluk ya. Jadi hadas adalah sebuah kemustahilan bila zat Allah melahirkan makhluk. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas teman-teman kan tahu lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ya. Maka teman-teman, ini mustahil dalam ilmu modern bahwa menetapkan bahwa hakikat suara itu adalah gelombang getar. Ya, dalam frekuensi tertentu yang mengalir melalui media yang dapat dikompresi, teman-teman. Ya, yang dapat dikompresi. Karena itu semisal udara dan air atau melalui media benda yang dapat dengan mode propagasi artinya. Mode propagasi itu artinya proses pengiriman. Nah, maka suara selalu membutuhkan benda fisik yang bergetar. Nah, Allah tidak membutuhkan itu. Ya, Allah tidak membutuhkan itu. Nah, suara juga dapat dihalangi oleh media-media lain contoh gitu. Nah, Allah nggak mungkin seperti itu. Maka akhirnya bagaimana cara menjawabnya, teman-teman? Bagaimana wahyu yang disampaikan bila tanpa suara dengan apa? Maka di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari halaman 458. Ya, halaman 438. Jadi kita kalau umpama ingin menjelaskan, kita harus memakai kitab yang dapat bukan menurut saya. Jadi bagaimana caranya firman Allah, kalamnya Allah itu? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari 458, wa hadza hasilu kalami ma yanfi as-sauta minal a'immati wa yalzamu minhu annallaha lam yusmi ahadan min malaikatihi wa rusulihi kalamahu bal alhamahum iyyahu. Artinya, ini adalah konklusi pendapat para imam yang menafikan adanya suara dari Allah. Akhirnya konsekuensinya apa, teman-teman? Bahwa Allah tidaklah memperdengarkan kalamnya dalam bentuk suara maupun huruf. Ya, pada satu malaikat ataupun satu nabi dan rasulnya.
Tetapi dengan cara apa? Dengan cara mengilhamkannya kepada mereka. Ini yang harus difahami secara ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bersyukurlah. Bentar ya. Tadi yang dipertanyakan oleh si orang gila ya, kita perlu menjawabnya meskipun dia sudah tidak turun, karena takutnya ada framing-framing dari saudara-saudara Kristen, wah Muslim tidak bisa jawab, Muslim dan lain sebagainya lah. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi di dalam surah Al-A'raf ayat 143 ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ternyata si kebetulan kepanasan. Pak kebetulan, maaf Pak, kebetulan tidak ada maksud saya untuk memanas-manaskan Anda ya. Kok turun? Artinya seperti ini, nanti dijelaskan sama Ustadz Hanafi ya. Saya hanya membacakan artinya. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Sehingga begini, sebelum ke Ustadz Hanafi ya, nanti jawabannya ada di dalam surah Asy-Syura ayat 51 gitu kan. Maka li basyarin ayyukallimullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Nah di sana, jadi karena memang di Islam itu Allah itu tidak serupa dengan makhluk, maka jelas jangankan kita, para nabi, para rasul pun tidak bisa melihat Allah di dunia secara langsung. Sekelas Nabi Muhammad saja ketika Isra Mi'raj itu tidak melihat langsung. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, di mana ya original teksnya itu, di dalam kitab Nashaihu Diniyah kalau tidak salah. Di dalam hadis juga ada itu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ketika ditanya Nabi Muhammad oleh para sahabat, astagfirullah, lupa lagi tadi. Original teksnya itunya ginilah artinya ya, tapi insya Allah nggak salah gitu. Apakah kamu melihat Tuhanmu ya Rasulullah, gitu kata para sahabat ya. Dijawab oleh Rasulullah, nurun ana arohu. Nah itu saya ingat jawabannya, nurun ana arohu, saya hanya melihat cahayanya saja. Nah Nabi Muhammad masih kuat, tidak pingsan gitu. Jadi tidak secara langsung melihat wujud, tidak itu. Dan Nabi Musa ketika Allah memindahkan cahayanya ke gunung, Nabi Musa tidak kuat. Nah, tetapi Nabi Muhammad masih kuat gitu. Sehingga apa? Sehingga tetap di dalam Islam itu kita kembali kepada sabda Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah supaya kita mengakui kehebatan Sang Pencipta, supaya kita mengingat Sang Pencipta, dan jangan pernah berpikir tentang wujud Tuhan, wujud Allah. Udah, intinya Allah berbeda dengan makhluk.
ketika kita mampu memikirkan Tuhan, wujud Tuhan, maka itu sudah tidak laisa kamislihi syai'un lagi gitu. Karena mampu dijangkau oleh akal, mampu dibayangkan. Tidak, Tuhan tidak seperti itu, tidak yang seperti kita bayangkan. Nah, jadi seperti itu ikhwan fillah ya, lagi-lagi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, semuanya sudah jelas. Tetapi supaya lebih afdol, saya kembalikan ke Ustadz Hanafi sambil nunggu Oten. Kalau ada yang mau naik typing ya, banyak yang minta naik. Lanjut Ustadz Hanafi, fadhol. Kembali pada yang guru-guru yang lain lah. Itu ada Maco tentang Coba nanggepin dari pertanyaan si Holly ya. Dia mempertanyakan, mampu nggak Tuhan kalian mati gitu ya kan? Nah, sebenarnya jawabannya bukan mampu nggak mampu. Poin yang paling penting dari pertanyaan itu sebenarnya adalah dari mana dia tahu hakikat, sifat, dan perbuatan Tuhan. Itu poin yang paling penting yang mesti dikelirkan dulu, dijelaskan dulu. Nah, masalahnya Kristen ini ya, yang menjadi acuannya kitab mereka itu tidak tervalidasi berasal dari Tuhan, dari utusan Tuhan gitu. Ya, secara metodologis dia gagal. Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus dan seterusnya itu ya tidak sejaman, dan bukan narasi pengajaran ataupun ucapan dari Yesus itu yang terdokumentasi, mau dihafalkan ataupun dituliskan, yang kemudian didapatkan oleh penulis-penulis gospel itu ya. Jadi bukan gitu ya. Mereka mengklaim misalnya Lukas berdasarkan penyelidikan. Jadi jelas itu bukan pengambilan data yang otentik dari Yesus, tetapi adalah hasil penyelidikan yang klaim penyelidikannya itu juga hanya sekedar klaim. Orang yang dia selidiki itu mereka orang-orang yang menjadi sumber data dari si Lukas ini nggak jelas begitu. Nah, maka sebenarnya kitab Kristen itu ya kualitas ya kualifikasinya nilainya hanya setara memang dengan cerita-cerita dongeng begitu ya, mitos dan legenda ya, karena nggak ada ya metode penulisan yang ilmiah, yang akademis, yang jurnalistik menggunakan cara-cara ya sekedar ngarang-ngarang gitu ya, nggak ada yang begitu. Nah, yang membedakan kitab Kristen itu dengan dongeng, mitos, dan legenda sebenarnya hanya satu, dia terlembagakan, ya, terorganisir ya. Jadi gereja itu bukan hanya semata-mata rumah ibadah, tetapi juga adalah organisasi atau lembaga yang melestarikan cerita karangan-karangan tentang Yesus, perjalanan hidupnya, termasuk juga pemikiran-pemikirannya. Maka sebenarnya pertanyaan tadi, apakah Tuhan itu mati? Dasar dari pertanyaan ini sebenarnya hanya setara dengan dongeng, mitos dan legenda itu, yaitu halu tentang Tuhan gitu ya. Halu dasarnya. Karena kalau kita berpikir ya, ini otak kita ini sebenarnya tidak hanya outputnya berpikir ya, tetapi juga berimajinasi, menghalu. Nah, yang membedakan dia kita bisa sebut berpikir atau menghalu itu ya adalah yang satu, kalau disebut berpikir itu berdasarkan fakta, berdasarkan data begitu ya. Nah, kalau dia tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada dasarnya dia ngomong alias cuman asumsi ya, yaitu terkategori menghalu, menghayal, mengarang-arang tentang Tuhan. Nah, ini persis sebenarnya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 50 ya, yang bunyinya unzur kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadzib ya. Lihat itu orang-orang kafir ini ya, dasar keimanan mereka itu ya mengada-adakan dusta terhadap Allah itu. Ini dasar mereka itu mengada-ada, mengarang-arang begitu ya. Itu jelas itu. Persis gambaran Al-Quran, nah itu terbukti. Sekian, terima kasih. Sebelum dilanjut ya, alhamdulillah ini ada Pak NBT dari Kristen ya, guru-guru Pak NBT. Selamat pagi Pak. Shalom. Ya Pak NBT, oke. Pak Ahiriko, assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Akhi mau sebelum diskusi mau iklan dulu Akhi. Boleh. Oke, lanjut silahkan Ahiriko. Ya, assalamualaikum semua yang di atas dan di bawah. Saya Riko dari Belitung, berjualan aneka cemilan. Ya, mohon dibantu saudaraku ya. Ya, Pak Makau. Asih. Iya. Saya berjualan baru beres kerja. Oke, makasih ya Pak Makau. Assalamualaikum. Ya. Lanjut Ahiriko, maaf, lanjut. Jadi saya berjualan aneka cemilan di Belitung. Ada pempek sutra enak banget tuh, sutra tenggiri, ada abon tenggiri,
kerupuk tenggiri, pastel abon tenggiri, peletek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Yang berminat membantu silahkan aja bantu kami dengan cara memesan melalui WhatsApp kami ada di bio ini. Diklik aja akun saya ini, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel Cipa JNT ke Singapura, Indonesia seluruhnya dan Malaysia juga. Insya Allah amanah dan halal. Bapak Hanapi, bagaimana kemarin rasanya produk kami? Ya, udah sampai. Makasih, syukron, jazakallah, sudah sampai Bang Riko. Rasanya bagian sepil? Enggak, rasanya tuh kalau digigit Monas kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau digigit gitu, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau digigit makanannya Bang Riko, teman-teman, saat digigit itu jembatan Bangka Belitung tuh kelihatan. Iya. Kemudian Pak Hanapi menerima paket kerupuk tenggiri dan pastel tenggiri. Ya, terima kasih Nora ya. Nora, makasih Nora. Ya. Yang belum dapat Abu Yastrong. Karena Nora tuh pengen imbang, nggak pengen masa saya kayak tronton, suami saya kayak ini bebek gitu kan, pengennya dia sama-sama kayak trontonnya katanya, jadi dikasih kemilan biar gemuk. Ya, bagi teman-teman yang mau beli ikan juga bingkisan buat Abu Yastrong boleh hubungi saya ya. Makasih, assalamualaikum, saya dibawa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kok kenapa NBT kau malah kabur pula NBT? Oten ini suruh nunggu bentar aja. Nggak sabar Abu ya, nggak sabar. Tapi Bun, saya udah jadikan antum moderator, Bun. Ya, itu lihat coba Oten. Kalau Bunda kan matanya biasanya tahu ini Oten. Saya bisa saya turunkan Hanif ya, Ustadz Hanif, bisa saya turunkan Hanif ya. Tapi Ustadz Hanafi juga moderator, nanti saling menurunkan, bahaya itu. Kacau nih, kacau. Gara-gara gak ada Oten akhirnya debat sendiri nih. Turunkan aku, Bunda Nora. Bunda Nora, turunkan aku. Oh iya, masalah istri lagi nunggu ronsen teman-teman, katanya sakit, tahu perut katanya ada benjolan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, tanpa operasi, lagi mau nunggu ronsen, lagi ngambil ininya dulu, menggunakan BPJS. Semoga tetap cepat sehat, Ustaz. Makanya ini udah 2 hari. Amin. Teman-teman yang tidak bantu tetep layar di bawah jangan komen ya. Yang mau komen yang tetep layar aja ya. Kalau ingin ketawa jangan lupa kopi. Kalau nggak ada kopi jangan ketawa. Pagi-pagi hari ini sebenarnya enaknya ya kopi-kopi senggolan cupang ya nggak apa-apa gitu Pak Ustadz ya. Cupang saja nggak apa-apa, nggak usah lah paus, cupang saja. Lanjut. Di bawah ya. Gak ada Oten, Bunda Nora kayaknya lupa ini wajah-wajah Oten ini kayaknya nih. Saya sudah nengok Oten ini kok sama semua kayak muka B2 gitu. Jadi tanek aku. Contoh nih si Huta Balian tadi malam si Nora mencret. Sabar dulu lah, toh. Kemana kau? Si Huta Balian mengatakan tadi malam si Nora mencret. Makanya sebenarnya saya nih memang tidak heran kalau Oten ini belajar dari kitabnya dan ditiru ya sebagian. Daud mengintip Batseba mandi. Siapa saksinya? Kenapa bisa dituliskan? Ternyata Roh Kudus. Kitab kami itu dituntun oleh Roh Kudus ketika dituliskan. Maria tidak digauli selama mengandung Yesus oleh Yusuf. Siapa saksinya? Dituliskan oleh Lukas. Katanya dituntun Roh Kudus, berarti Roh Kudusnya tukang ngintip. Nah, Huta Balian tahu dari mana kalau aku mencret tadi malam? Berarti dia ngintip ya? Ngintip ya? Hebat kali kau. Kira-kira kau hitung nggak berapa? Nanti aku yang kena Bennett, kau diam dulu. Nanti aku yang kena Bennett. Kau buka room,
Kenapa kau langsung rungkat? Ada aku itu, tersinggung aku. Dia rungkat atau kena Bennett kah? Tadi udah kena kan? Tadi udah kena satu akun. Nah ini mudah-mudahan janganlah. Makanya saya bingung buta balian. Dibesarkan biasa di komalnya ini Abu ya Bang. Inspirasi aku yang kena Bennett, kau yang ngomong, aku yang kena Bennett. Ah, kan kita belum jadian kawan itu. Ah, itu makanya saya heran. Ketika dia tahu saya mencret tadi malam, kira-kira bulu jembitku dia hitung tidak? Aduh, Lanjut. Saya cari Oten dulu. Lanjut Bang Erwin, Ustaz Hanif. Jadi sedikit ya Bu ya. Saya ingin menyampaikan begini. Ternyata Oten ini dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa membedakan penentu dan pelaku. Yang menentukan siapa, yang melakukan siapa. Pada saat dia bertanya apakah Tuhan itu mati, ya kan, pencipta alam semesta itu bisa mati, ini memang menunjukkan bahwasanya Kristen ini benar-benar tidak memiliki akal dan tidak berakal. Karena apa? Sang pemilik atau penentu kematian ciptaannya ditanya kematiannya. Nah, gimana coba? Penentu kematian. Nah, ciptaan itu pelaku, Tuhan penentu. Nah, bagaimana penentu ini ditanya sebagai apa yang dilakukan atau yang terjadi pada pelaku? Ya nggak ada ceritanya. Kan gitu, Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi saudaraku semua. Waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau datang disapa dulu. Nora, ini Dalbo Oten ini, turunin Dalbo ini Oten. Saya nanti dikejar sama tentara Romawi kalau saya turunkan tuannya. Nggak berani lah saya. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Lanjut, Eriko toh Muslim abangku. Saya Muslim. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapiah. Semuanya Ustaz. Oke, abang tukang. Thank you bang tukang. Rapiah. Agama apa? Agama Islam. Oh, ya. Bang Erikoto, Bang Bunda Rapia, silakan. Ada yang mau disampaikan biar kita naikkan dulu yang Kristen. Nggak apa-apa, sampaikanlah. Tidak ada Bunda Nora, cuma ketekan lah saya menonton dari pagi. Aduh, jangan pagi-pagi sudah suka tekan Bunda ini. Aduh, jangan ditekan Bunda. Bingung saya. Jangan bagian nggak sengaja. Jangan. Itu harus pegang sapu, tekan. Jangan tekan nanti diajarin Nora tekan mencretnya. Kita nggak perlu ditekan. Sapu menekan apa itu? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Oh, lagi nyapu. Sapu, habis itu ambil telepon dekat itu atas ekor, nak tekan saya punya itu. Ya dah, ini urusan ibu-ibu lah. Soal tekan mana kan urusan ibu-ibu Pak Ustaz. Apa yang dikatakan Ustadz Hanafi ini benar ya. Kemarin Nora yang ngoceh saya kena report. Ada apa sebenarnya? Di mana? Itu konsepnya yang kemarin ular rumpa. Iya, konsepnya Nora gitu. Penebus dosa kita semua itu, ditumbalnya. Betul. Iya kah? Aduh, sebenarnya kalau aturannya kalau gitu langsung di apa aja diblokir ya kan? Banned permanen maunya. Kok tanggung kali TikTok? Itu saya heran, kenapa bisa ya? Sampai ku DM-nya nomorku, Bang Dalbo. Ku DM-nya nomorku, nggak ada balasan. Oh, kalau dia nanti ganti, modus DM nomor. Di mana kok DM nomormu, Ustadz Hanif? Jangan kok kayak gitu. Udah ku beri nomornya itu, kau tak jawab itu karena kau kena Bennett kali. Di mana? Di akun yang mana? Di akun yang mana? Di akun yang mana? Mereka cintamu. Di mana akun yang mana? Nah, kau periksa saja yang kena Bennett itu, ada tidak yang DM itu? Kapan kita kena Bennett, sayangku? Kapan waktu itu Bapak mau tiba-tiba lupa? Ya itu dia. Di akun yang mana?
Kapan? Semalam. Semalam. Yang mana? Periksa aja lah. Oke, nanti aku periksa ya. Bawa banyak yang cemburu katanya. Iya, kacau. Hei, kalian jangan begitu. Ketika laki-laki diberikan oleh Allah solusi untuk sudahlah, jangan dilanjutkan itulah. Datang Mahadewa kan, datanglah si Mahadewa nih. Hei, coten-coten yang ada di bawah. Ini di atas ada guru kalian, Bang Dalbo. Ayo sini, naik. Ada pawang domba, silakan naik. Ada pengantinnya Yesus. Silakan naik. Aku takut nanti aku dilapor juga. Oh iya ya, iya tadi malam ya. Proses Nora. Rasa ku kentutin mereka semua loh. Bener. Kak Nora bisa nggak debat sama Agatha? Agatha nggak bisa diajak diskusi. Orang gondrong disuruh cukur, dikata Tuhan mereka yang disuruh. Allah Pak. Oh iya. Putri Manulang, oh ini si Putri Manulang. Naiklah Putri. Emang ajaran kalian cuma tahu menghina ya? Bodat. Di dalam Bible kau aja kau kiaskan Yesus sebagai binatang. Siapa yang mengkiaskan kami? Bocong kali kau. Assalamualaikum, calon istrinya Yesus. Waalaikumsalam. Sis Nora, ada gambar di room Oten, aku tertipu lagi. Oh, aku ada. Oh, mereka apa ya? Iri mungkin. Saya jadi baca typing ya, nggak ada yang mau naik ini Kristen ini. Awas kena karma kau Nora. Karma apa? Karma aku mencintai Yesus. Surga dan neraka itu janji manusia, cuman mengimani aja. Apa sih? Buya, Ustadz Abuya naikkan lah orang. Aku bernarasi dulu lah Nora, biar pada cerdas lah mentik inilah. Silakan. Jadi teman-teman, kalau boleh saya bernarasi, nanti tolong dikoreksi guru-guru semua ini. Aku siapa? Terkadang kita ini kenapa sih selalu ada kalimat lapor, baper dan segala macam, tersinggung dan segala macam, teman-teman. Ingat ya teman-teman, tubuhku ini bukan aku, tanganku bukan aku, kakiku bukan aku, kepalaku bukan aku, bahkan teman-teman pikiranku itu bukan aku, bahkan perasaanku bukan aku. Teman-teman perhatikan, yang kelihatan nempel dengan aku saja itu bukan aku teman-teman, apalagi yang tidak nempel. Ya, rumahku bukan aku, mobilku bukan aku, pasanganku bukan aku, anakku bukan aku. Makin tidak nempel dengan aku, makin bukan aku. Betul atau tidak teman-teman? Silakan tapping sambil tap-tap layar biar nggak goyang kalau ini teman-teman, biar mengedukasi. Lalu nanti pertanyaannya, lalu siapakah aku? Maka di sini teman-teman, banyak orang hidupnya tuh menderita. Banyak semua orang itu menderita karena sudah melekat dengan sesuatu yang bukan aku, teman-teman. Dia melekat dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan tubuhnya, dengan wajahnya, dengan rumahnya, dengan mobilnya. Semakin banyak yang dia lekatkan dengan dirinya, semakin menderita kehidupannya. Ada orang yang melekat dengan contoh mobilnya, sehingga dia berpikir aku adalah mobil, mobil adalah aku, sehingga ketika mobil tergores, akunya ikut tergores. Ada orang yang melekat dengan wajahnya, sehingga berpikir aku adalah wajahku, wajahku adalah aku, sehingga wajahnya suatu saat ketika dihina, maka dia merasa terhina. Betul atau tidak teman-teman? Dan itulah betul. Ada orang juga yang melekat dengan tubuhnya, ada orang yang melekat dengan tubuhnya sehingga ketika orang itu memuji tubuhnya, dia bahagia. Dan ketika orang mengatakan tubuhnya, ya, kok nggak bagus ya tubuhnya ya, gitu loh, semacamnya, dia merasa sedih. Apalagi kalau dibilang Nora, kau waktu ke sana, kenapa mobil bisa lebih kecil daripada badanmu Nora? Oh, tersinggung Nora.
karena dia merasa badannya, ya, menghina tubuhnya, sudah lama nggak ketemu kok sekarang malah tambah ngelembung, maka dilepaskan kemelekatannya. Aku adalah aku, gemuk adalah gemuk. Ketika kita sakit hati disebut gemuk oleh orang lain, itu karena kita melekat sama tubuh kita. Aku memang gemuk, gemuk memang aku, kan gitu teman-teman. Maka mulai hari ini sadari siapa aku, sehingga kita tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung dengan apa yang orang lakukan terhadap yang bukan diri kita, bukan si aku. Karena aku adalah hamba Allah, aku adalah ciptaan Allah, aku punya tugas di muka bumi ini sebagai khalifatu fil ardi, khalifah di muka bumi, itulah aku. Sadari akumu teman-teman, maka kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah. Semoga ketemu si aku. Wallahu ta'ala. Pertanyaannya Ustadz, aku adalah aku, siapakah aku? Pak siapa, Muslim apa Kristen Pak? Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Pak Sapa, silakan. Cuma yang jadi masalah tadi, masalah aku tadi, sebenarnya yang bertengkar dalam hidup itu hanya Tuhan sama nafsu sebenarnya, kalau kita pahami sebenarnya.